Hai semuanya, kembali lagi di channel Portal Edukasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba contoh soal PKN kelas 8 bab 6, yaitu tentang memperkuat komitmen kebangsaan. Kita langsung masuk ke soal nomor 1 ya. Soal nomor 1. Mengenai sejarah Indonesia, menurut Insinyur Soekarno, Indonesia hanya mengalami 2 kali nasionalis taat, yaitu pada masa A. Goa dan Talo, B. Kutai dan Tarumanegara, C. Demak dan Samudra Pasai, atau D. Majapahit dan Sriwijaya. Seperti biasa, kalian coba jawab ya sampai yang birunya habis. Jawaban yang tepat adalah D. Mengenai sejarah Nusantara ini, Bung Karno pernah menyampaikan bahwa kita hanya 2 kali mengalami nasionalis taat, yaitu di zaman Sriwijaya dan di zaman Majapahit. Nasionalis taat hanya Indonesia seluruhnya, yang telah berdiri di zaman Sriwijaya dan Majapahit, dan yang kini pula kita harus dirikan bersama-sama. Pada pidato lahirnya Pancasila yang disampaikan Bung Karno di depan Dokuritsu Junbi Chosakai pada 1 Juni 1945. Soal nomor 2. Pada zaman kerajaan Majapahit, semangat dalam menyatukan Nusantara sudah terkenal dalam sebuah sumpah palapa yang dibuat oleh A. Pati Unus, B. Sanjaya, C. Gajah Mada, atau D. Jayabaya. Tentu saja jawabannya C. Gajah Mada adalah Mahapati Majapahit yang sangat disegani. Dialah yang berhasil menyatukan Nusantara yang terkenal dengan Sumpah Palapa, yaitu sumpah yang menyatakan tidak akan pernah beristirahat atau berhenti berpuasa sebelum Nusantara bersatu. Soal nomor 3. Insinyur Soekarno dalam rangka meraih kemerdekaan mendirikan sebuah organisasi yang bernama PNI pada tanggal A. 14 Juli 1914, B. 27 Juli 1927, C. 4 Juli 1924, atau D. 4 Juli 1927. Jawaban yang tepat adalah D. Perjuangan Insinyur Soekarno didasarkan semangat dan komitmen akan kemerdekaan Indonesia. Nah, untuk meraih kemerdekaan, pergerakan perjuangan harus terorganisasi. Maka, bersama teman-temannya, Insinyur Soekarno pada tanggal 4 Juli 1927 mendirikan PNI, yaitu Partai Nasional Indonesia. Soal nomor 4. Tokoh Muhammad Hatta berasal dari organisasi A. Jong Java, B. Jong Minahasa, C. Jong Celebes, atau D. Jong Sumatrenan Bon. Jawaban yang tepat adalah D. Organisasi Kepemudaan Persatuan Pemuda Pelajar Sumatera atau Jong Sumateranen Bond didirikan pada tahun 1917 di Jakarta. Persatuan ini melahirkan tokoh-tokoh besar seperti Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, dan Bahdar Johan. Soal nomor 5. Berikut ini adalah tujuan dari pembukaan UUD 1945, kecuali A. Nasionalisme, B. Separatisme, C. Patriotisme, atau D. Anti penjajah dan penjajahan. Jawaban yang tepat adalah B. Ada banyak ya tujuan dari pembukaan UUD 1945. Namun yang salah jelas separatisme. Separatisme adalah suatu paham berupa gerakan untuk membuat negara sendiri. Soal nomor 6. Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Nah, itu merupakan isi dari A. Pasal 2 ayat 2, B. Pasal 1 ayat 1, C. Pasal 3 ayat 3, atau D. Pasal 4 ayat 4. Tentu saja jawabannya B. Pasal 1 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945
menyatakan bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Soal nomor 7. Batas wilayah perairan Indonesia tertuang dalam Deklarasi Juanda yang dicetuskan pada tanggal A. 15 Desember 1955, B. 17 Desember 1977, C. 13 Desember 1957, atau D. 16 Desember 1974. Jawaban yang tepat adalah C. Khusus mengenai wilayah Indonesia, sejarah mencatat pada 13 Desember 1957, pemerintah Indonesia mengeluarkan Deklarasi Juanda yang mengatur tentang wilayah perairan Indonesia. Soal nomor 8. Mengolah kekayaan alam dengan menjaga ekosistem guna meningkatkan kesejahteraan rakyat adalah bukti dari sikap A. Rela berkorban, B. Membina persatuan dan kesatuan, C. Pengetahuan budaya, atau D. Cinta tanah air. Jawaban yang tepat adalah D. Cinta tanah air dan bangsa itu dapat diwujudkan dalam berbagai hal, antara lain sebagai berikut ini. Kalian bisa baca ya. Soal nomor 9. Sebagai seorang pelajar, kita harus terus belajar dengan giat. Salah satunya adalah dengan mempelajari kekayaan budaya bangsa. Dengan tujuan A. Agar bisa sombong, B. Agar menjadi pintar, C. Agar budaya terus terjaga, atau D. Agar mendapat nilai bagus. Tentu saja jawabannya C. Dalam konsep mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan, tentu saja tujuannya agar budaya yang ada terus terpelihara ya. Soal terakhir. Sebagai seorang pelajar, dalam hal membela kesatuan dan persatuan bangsa dapat dilakukan dengan cara A. Ikut pergi ke daerah rawan konflik, B. Mempelajari budaya asing, C. Ikut berperang mulut di sosial media ketika ada yang menjelekkan negara Indonesia, atau D. Tidak malu belajar budaya daerah. Sudah jelas, jawabannya D. Ada yang salah? Kalau ada yang salah, parah ya. Gimana? Dari 10 soal, kalian betul berapa nih? Kalau nilainya masih kurang, kalian coba pahami lagi materinya dan dicoba lagi latihan soalnya ya. Nah ya mungkin cukup sekian. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini hingga selesai. Semoga bermanfaat kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe.